Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bakalan membahas tentang namanya VoIP. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kan kita sudah bahas tentang namanya bandwidth, ada throughput, dan kalian sudah ngasih contoh-contohnya bandwidth sebagai apa, throughput sebagai apa. Nah, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang namanya VoIP. Sebentar. Ya, sudah ada yang hadir ya? Ada Torik, ada Devri, Dila. Apa ini? Lanjutin tadi. Ada Nabila, ada. Oh, oke, baru segini ya. Oke. Langsung aja kita bakalan bahas tentang namanya VoIP. Jadi kita harus mengenal namanya VoIP. VoIP itu apa sih? Karena kita berhubungan dengan jaringan, berhubungan dengan bandwidth juga segala macam. Baru nanti kita bakalan bahas namanya soft switch. Nah, jadi sebelum masuk ke soft switch, kita tahu dulu VoIP ini apa. Oke. Jadi pengertian VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah Voice over Internet Protocol atau disebut juga IP teleponi atau digital phone adalah suatu mekanisme teknologi yang memungkinkan terjadinya percakapan dengan memanfaatkan jaringan internet. Jadi kalian bisa berhubungan dengan teman kalian, melakukan komunikasi tapi menggunakan voice, tapi menggunakan internet, bukan menggunakan pulsa segala macam. Nah, kayak gitu. Terus lebih mudahnya, jadi VoIP ini adalah dua buah komputer yang terhubung ke internet. Jadi kalau misalnya ada dua buah komputer yang saling berhubungan, nah itu bisa termasuk dalam kategori VoIP. Jadi apa aja sih yang bisa ditransfer atau yang dilakukan pertukaran file segala macam di VoIP? Salah satunya itu adalah pertukaran file, ada suara, ada gambar. Nah, jadi hal-hal itu bisa dilakukan kalau misalnya kita menggunakan namanya VoIP. Terus dengan demikian, definisi dari VoIP identik dengan teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi secara jarak jauh, secara langsung gitu. Jadi kalian walaupun jarak jauh, kalian sama-sama misalnya di Tenggarong sama Balikpapan misalnya kan kurang jauh tuh kan. Nah, jadi walaupun kalian tuh jauh, kalian masih bisa berkomunikasi. Terus dalam hal ini penekanan utama dalam komunikasi VoIP lebih pada hubungan kedua perangkat tersebut dalam bentuk suara. Jadi VoIP ini lebih menekankan ke suara. Jadi transfer suara, penerimaan suara segala macam. Nah, itu termasuk ke dalam VoIP. Jadi VoIP lebih membahas ke suara. Oke. Terus syarat umum mengadakan koneksi VoIP. Syarat-syarat umumnya itu komputernya tuh harus terhubung ke internet pastinya. Jadi kalau misalnya komputernya terhubung ke internet, jadi dia nggak bisa berkomunikasi. Kemudian punya namanya sound card. Sound card ini yang bisa menghasilkan suara. Jadi sound card ini terhubung sama speaker, sama mikrofon. Jadi suara kalian bisa masuk, terus suara yang dari teman kalian bisa keluar. Kemudian ada dukungan software khusus sehingga kedua pemakai komputer bisa saling terhubung satu sama lain. Artinya dia bisa dikatakan sebagai VoIP dengan menggunakan software khusus. Nah, nanti kita bakalan bahas software kayak mana sih yang dimasukin di sini. Nah, gitu. Jadi prinsip kerjanya itu mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket digital. Kemudian dari PC tadi diteruskan melalui hub, bisa melalui router atau ADSL modem yang dikirimkan lewat jaringan dan akan diterima oleh tujuan menggunakan media yang sama. Oke, udah ada Adit, udah ada Jainal. Kemudian
Kelebihan dan kekurangan VoIP. Jadi kita bakalan bahas juga tentang namanya kelebihan dan kekurangannya. Kenapa harus pakai VoIP? Kenapa apa sih yang membedakan antara VoIP dengan jaringan-jaringan yang lain lah. Apalagi kayak jaringan telepon, jaringan PSTN gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan VoIP. Jadi kelebihan VoIP itu pertama, biayanya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Jadi kalau misalnya sambungan langsung jarak jauh, maksudnya kamu yang daerahnya jauh itu masih bisa terhubung, masih bisa berkomunikasi. Itu maksudnya sambungan langsung jarak jauh gitu. Jadi untuk dua lokasi yang terhubung dengan internet dan memanfaatkan VoIP, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Contohnya gini, ketika kamu mau menelpon temanmu tapi kamu nggak punya paket internet, akhirnya kamu beli pulsa, baru kamu telepon temanmu, ya kan? Ketika kamu nelpon, kamu pakai pulsa, itu cuman perlu beberapa menit atau mungkin ya 30-60 menit itu habis tuh 10.000 pulsa kan. Tapi ketika kamu beli paket internet dengan harga 10.000 misalnya, 10.000 itu dapat berapa megabyte sih? Ya pokoknya mungkin bisa dibilang ya 100 atau 150 MB mungkin megabyte, karena kan sekarang udah lumayan mahal. Tapi ada juga yang bisa sampai 1 gigaan kalau misalnya dengan harga 10.000. Nah, misalnya gitu. Jadi ketika kamu beli paket internet dengan harga yang 1 giga tadi 10.000, kamu telepon temanmu pakai internet, misalnya pakai Skype kah segala macam. Nah, itu biayanya lebih rendah daripada kamu pakai pulsa. Jadi ketika kamu pakai pulsa itu cuman perlu sebentar aja sudah habis pulsanya. Tapi ketika kamu nelponnya pakai internet, mau berjam-jam kah segala macam. Kecuali kalau kamu misalnya video call segala macam, nah itu baru menarik lebih banyak data kayak gitu. Terus nomor 2, kelebihan dari VoIP itu adalah memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada. Jadi berguna jika sebuah instansi atau kantor tadi, perusahaan sudah mempunyai infrastruktur jaringan, artinya sudah punya wifi, sudah punya router, modem, segala macam. Nah gitu. Jika memungkinkan, jaringan yang ada dapat dibangun jaringan VoIP dengan mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan atau penambahan fasilitas VoIP. Jadi nggak perlu lagi kita bangun yang memang khusus VoIP, nah gitu. Nggak. Cukup memanfaatkan infrastruktur jaringan yang sudah ada. Baru penggunaan bandwidth yang kecil. Nah ini berhubungan sama yang nomor 1 tadi, harganya lebih murah. Nah jadi penggunaan bandwidth yang kecil, dengan majunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice, untuk suara itu semakin lama semakin kecil artinya biayanya. Nah jadi kalau misalnya kamu mau bandingkan nih, nelpon pakai pulsa sama pakai kuota, sama-sama 1 jam. Ketika kamu ngecek pulsa, yang habis sisa yang terpakai itu bisa 9.000-an misalnya. 9.000 pulsa itu untuk cuma 1 jam. Tapi ketika kamu pakai kuota internet, 1 jam itu paling enggak ya 100 MB misalnya. Itu kalau misalnya datanya banyak, itu 100 MB. Kayak gitu. Nah, itu bandingkan dari 100 MB itu masih ada sisa lagi yang dari 1 giga tadi. 10.000 harganya 1 giga. Ya kan? Baru 1 giga itu yang terpakai cuma 100 MB untuk nelpon selama 1 jam. Artinya kan kamu lebih hemat gitu kan. Penggunaan bandwidth-nya kecil gitu. Kemudian memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway bentuk jaringan VoIP dapat disambungkan dengan PABX atau Private Automated Branch Exchange yang ada di kantor. Komunikasi antar kantor dapat menggunakan pesawat telepon biasa. Nah, jadi dengan adanya PABX, VoIP tadi yang terhubung ke internet, terhubung ke jaringan itu bisa terhubung juga ke telepon biasa, kayak misalnya telepon rumah atau telepon kantor. Nah, jadi dengan adanya PABX itu memungkinkan VoIP berhubungan dengan telepon biasa. Baru jaringan telepon ini masih bisa terhubung ke VoIP kayak gitu. Terus ada namanya
Yang kelima, VoIP dapat dibuat menjadi jaringan yang besar. Sebagai contohnya di Indonesia adalah VoIP rakyat. Artinya gini, ketika kamu menggunakan internet itu kan tadi yang kita bahas di awal, VoIP itu kan lebih mudah dimengerti adalah ketika ada dua buah komputer atau lebih itu terhubung ke internet, terus saling berhubungan. Jadi bentuk hubungan mereka itu adalah misalnya percakapan melalui suara atau percakapan melalui video, gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu di mana sih yang nggak pakai internet ya kan? Hampir semua masyarakat di Indonesia ini sudah namanya menggunakan internet, ya kan? Bahkan kalian sendiri nggak ada yang nggak pakai internet, pasti pakai internet, ya kan? Nah jadi VoIP itu bisa dibuat menjadi jaringan yang besar. Artinya semakin banyak yang menggunakan VoIP, semakin besar jaringan dari VoIP tersebut, gitu. Ya, yang lain mana nih, belum ada datang, belum ada nambah. Yang nonton baru 6 orang. Ada nih yang absen, ada Torik, ada Devri, ada Dila, ada Nabila, ada Adit, ada Zainal sama Siska. Oke. Tadi kita sudah bahas kelebihannya kelebihan dari VoIP. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang kekurangannya. Apa aja sih kekurangan dari VoIP? Kan tadi kita sudah sempat bahas kelebihan dari VoIP itu ya bisa dibilang luar biasa lah gitu nih. Kamu nggak perlu mahal-mahal beli pulsa segala macam. Nah, perlunya cuma beli kuota, terhubung ke internet, bisa nelpon lama-lama gitu. Ya, kemudian di sini kekurangan dari VoIP. Kekurangan dari VoIP pertama, kualitas suaranya tidak sejernih telepon konvensional. Artinya kualitas suara dari VoIP itu nggak sejernih kamu nelpon pakai pulsa. Hal ini adalah efek dari kompresi suara dengan bandwidth kecil. Maka akan ada penurunan kualitas suara dibandingkan jaringan PSTN atau Public Switch Telephone Network yang konvensional. Nah, jadi ketika kamu menggunakan VoIP, kamu kan pakai jaringan internet ya kan? Kamu pakai kuota. Nah, kamu nelpon nih itu masih bisa terganggu karena pertama pakai bandwidth yang kecil. Kan artinya biayanya murah tuh. Kalian bisa nelpon berjam-jam dengan menggunakan data yang kecil. Nah, artinya karena data yang kecil itu sendiri kualitas suara kalian itu dikompresi itu diperkecil untuk menyesuaikan dengan bandwidth yang kecil tadi. Nah, pasti ngerasa tuh kalian kalau misalnya nelpon pakai internet itu kan bisa aja yang kayak ngelak lah atau suaranya putus-putus lah ya kan. Nah, itu bisa terjadi dengan menggunakan VoIP. Tapi kalau misalnya pakai yang PSTN atau jaringan telepon biasa tadi, pasti itu lebih jernih, lebih jelas suaranya. Tapi kekurangan dari PSTN tadi ya biayanya lebih mahal daripada VoIP gitu. Terus yang kedua, kekurangan dari VoIP itu ada jeda atau delay dalam komunikasi. Nah, jadi nggak langsung kita ngomong nih langsung tersampai ke orang yang dituju. Jadi ada prosesnya. Nah, proses perubahan data menjadi suara dan jeda jaringan membuat adanya jeda dalam komunikasi yang menggunakan VoIP gitu. Walaupun kita nggak tahu itu delay atau enggak, kita kan cuma dengar, kita tahu itu sesuai dengan percakapan kita ngomong, mereka ngomong, ya kan? Habis kita selesai ngomong, mereka langsung balas. Nah, itu terasanya tuh nggak ada jeda, padahal ada jedanya itu. Nah, terus peralatan dari VoIP untuk membangun VoIP itu relatif mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX relatif berharga mahal. PABX ini yang bisa menghubungkan VoIP dengan jaringan telepon tadi. Nah, jadi
untuk kedepannya kan diharapkan dengan makinnya populer VoIP, harga peralatan-peralatan tadi itu bisa lebih murah lah, ya kan. Tapi kan kita nggak tahu nih masalah teknologi, ya kan. Ini sudah zaman teknologi, artinya semakin berkembangnya zaman, semakin banyak teknologi-teknologi yang keluar. Dan teknologi-teknologi yang mahal tadi bisa aja berubah harganya sangat murah gitu, nah karena ada lagi teknologi yang lebih maju gitu. Kemudian nomor 4 ada pemakaian VoIP semakin banyak. Jika pemakaian VoIP semakin banyak, maka jaringan data yang ada menjadi penuh, dan jika tidak diatur dengan baik akan menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi. Nah, jadi jika pemakaian VoIP semakin banyak, artinya sama aja kayak kita bahas tentang bandwidth kemarin. Ketika kamu punya lebar data yang besar atau bandwidth-nya besar, kamu punya 10 Mbps, 20 Mbps, tapi yang menggunakannya itu bisa sampai 50 orang. Nah, artinya kan jaringan yang kamu dapat itu lelet, sama kayak VoIP. Ketika yang menggunakan itu banyak sekaligus, nah artinya data yang pengen kita dapatkan itu semakin susah dapatnya. Sama kayak di masa-masa pandemi kayak gini kan, yang dulu masker atau misalnya hand sanitizer segala macam, nah kayak gitu, itu mudah aja kan kita nyarinya, kita datang ke apotik, kita pesan segala macam, udah selesai nah gitu. Sekarang di masa pandemik, karena banyak orang yang memerlukan, karena banyak orang yang membeli, akhirnya kita kesulitan dapat. Nah, sama kayak gini di pemakaian VoIP. Jadi semakin banyak yang menggunakan VoIP, semakin sulit jaringannya. Jadi jaringan data itu semakin penuh, akhirnya bisa gagal komunikasi. Entah itu terhubung tapi nggak ada suaranya kah, atau tiba-tiba jaringannya itu gagal segala macam. Nah, bisa terjadi yang kayak gitu. Oke. Kemudian kita bahas tentang kebutuhan perangkat VoIP. Nah, jadi untuk perangkat VoIP itu, jadi kebutuhan perangkat jaringan yang digunakan untuk membangun rangkaian VoIP, salah satunya itu adalah X-Lite, yaitu software yang digunakan untuk softphone atau untuk memanggil atau menerima telepon gitu. Itu X-Lite. Jadi X-Lite ini sebagai software. Baru ada namanya IP phone. IP phone ini dia berperan sebagai hardware-nya, hardphone yang digunakan untuk memanggil atau menerima telepon. Kalau X-Lite tadi software-nya, IP phone ini hardware-nya. Kemudian ada namanya breaker. Nah, breaker ini sebagai operating system dari VoIP. Operating system artinya kalau misalnya nggak ada operating system kan sistemnya nggak jalan, ya kan. Dan kalau misalnya kamu punya komputer atau handphone tapi nggak ada sistem operasinya, ya itu sama aja kayak benda mati biasa, nggak bisa dipakai untuk nelpon segala macam. Kamu punya HP Android tapi nggak ada Androidnya, kamu punya HP iPhone tapi kamu nggak ada iOS-nya, artinya kan itu sama aja kayak kepingan doang. Kamu beli komputer tapi komputernya nggak punya Windows, nggak punya Linux segala macam, jadi cuman kosongan. Itu sama aja kayak benda mati biasa aja, nggak bisa kamu pakai untuk ngetik lah segala macam gitu. Nah, jadi dengan breaker tadi, aplikasi yang memungkinkan pengguna Linux menjadi server dalam layanan VoIP dan membangun sentral telepon sendiri. Jadi orang-orang yang menggunakan breaker ini dia bisa menciptakan atau membangun server sendiri. Jadi server pribadi. Dia membuat server untuk VoIP-nya dengan teman-temannya misalnya. Nah, kayak gitu. Terus ada server VoIP ini sebagai pusat pengolahan data pada jaringan. Jadi pusat pengolahan data yaitu data yang masuk, data yang keluar, itu semuanya diolahnya di server. Baru ada namanya modem, sebagai koneksi apabila server VoIP berada di jaringan internet. Kalau misalnya nggak ada modem, misalnya kamu nggak bisa terhubung ke internet. Nah, kayak gitu fungsinya modem. Oke.
Jadi tadi kan kita sudah bahas tentang VoIP itu apa, baru syarat umumnya terjadi VoIP itu apa, ya kan? Kelebihan sama kekurangannya tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, terus di sini kita pasti mikir nih, VoIP itu dua komputer yang terhubung dengan jaringan internet, ya kan? Tapi bentuk VoIP itu gimana sih, ya kan? Pasti kalau misalnya kalian nggak paham tentang VoIP, kalian pasti bingung. VoIP itu software yang kayak mana sih? Software kah atau hardware kah atau gimana kah gitu. Nah, jadi di sini contoh aplikasi penerapan VoIP ya. Salah satunya pertama ada namanya Skype. Nah, jadi Skype ini aplikasi untuk mendukung VoIP. Jadi Skype merupakan software aplikasi komunikasi berbasis IP melalui internet sesama pengguna Skype. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan Skype, temanmu menggunakan Skype, teman kantormu menggunakan Skype, atau teman kelasmu ada yang pakai Skype juga. Nah, jadi kamu bisa berkomunikasi menggunakan Skype dengan jaringan internet. Nah, jadi kalian bisa terhubung satu sama lain, sama-sama pakai Skype. Nah, pada saat menggunakan Skype, pengguna yang sedang online akan mencari pengguna Skype lainnya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Lalu mulai membangun jaringan untuk menemukan pengguna-pengguna lainnya gitu. Nah, ini Skype. Terus ada Net Meeting ini dari Windows. Jadi aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan salah satu aplikasi yang mendukung VoIP dan juga video conference. Artinya dengan Windows Net Meeting ini kalian bisa melakukan hubungan jarak jauh kayak nelpon kah segala macam, atau kalian bisa melakukan video conference. Kalian melakukan rapat menggunakan Windows Net Meeting, kalian belajar pakai Windows Net Meeting, atau kalian video call biasa pakai Net Meeting. Nah, itu bisa terjadi. Terus yang tadi yang kita sempat bahas itu Xlite. Nah, Xlite ini bentuknya kayak gini softwarenya. Nah, jadi Xlite ini merupakan open source. Open source itu artinya dia nggak perlu lisensi untuk bayar. Kamu nggak perlu beli lisensinya untuk pakai aplikasi ini. Itu namanya open source. Nah, jadi Xlite ini aplikasi open source pendukung VoIP yang menggunakan teknologi SIP atau Session Initiation Protocol gitu. Oke, itu tadi contoh dari aplikasi penerapan VoIP. Nah, sekarang kita bahas nih prinsip kerjanya tuh kayak mana sih, ya kan? Nah, jadi gini, prinsip kerja dari VoIP itu ngubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Artinya ketika kamu mau ngomong sama temanmu, kamu nelpon ya kan pakai komputer, ya otomatis komputernya harus terhubung ke internet, ya kan? Pakai salah satu aplikasi misalnya Skype tadi kah misalnya, atau Xlite kah. Dengan menggunakan itu, suaramu tadi itu berubah menjadi paket data digital. Artinya suaramu tadi yang suara analog tadi diubah menjadi paket data digital. Kemudian dari PC tadi diteruskan ke hub, ke router, ke ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Jadi komputer kamu bisa terhubung menggunakan Skype, terus temanmu pakai Skype juga. Artinya suaramu yang masuk tadi itu diubah dulu menjadi paket data digital, baru nanti dilewatkan dari hub, baru ditembuskan ke internet, dari internet ke hub temanmu atau ke modem temanmu, baru nanti bisa muncul suaranya kayak gitu. Nah, atau bisa juga melalui media telepon yang diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Ini salah satunya pakai APBX tadi. Terus untuk pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital menggunakan ADC atau analog to digital converter. Nah, jadi ini salah satu protokol juga.
Begitu juga dengan VoIP, digitalisasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice pada host penerima. Bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer yang terhubung dengan internet. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi, kalau misalnya ada komputer yang terhubung ke internet, dia bisa terhubung dengan temannya juga, baru dia melakukan percakapan, entah itu percakapan pakai video kah atau cuman suara aja. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai VoIP. Kan sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa memungkinkan terjadinya percakapan itu nggak cuman Skype tadi, ya kan? Salah satunya tuh bisa WA juga bisa sekarang, atau Line segala macam. Nah, itu bisa membuat kalian terhubung dengan suara. Oke. Kemudian kita bahas tentang persyaratan untuk menggunakan VoIP. Jadi untuk terjadinya jaringan VoIP atau untuk terbentuknya sebuah jaringan VoIP, kenapa dinamakan VoIP, itu pasti ada syaratnya. Jadi persyaratan supaya dia jaringannya itu bisa disebut dengan VoIP itu apa aja sih, ya kan? Nah, jadi yang beberapa persyaratan untuk menggunakan VoIP itu pertama adalah koneksi internet. Jadi kalau misalnya nggak ada koneksi internet, itu bukan internet telepon, bukan IP, bukan internet protokol lagi. Kalau misalnya nggak ada internetnya, nah jadi pertama itu harus ada koneksi internet, entah itu koneksinya bagus kah, entah itu koneksinya lelet kah. Selama dia terhubung ke internet dan bisa terhubung ke temannya, bisa melakukan komunikasi, itu tetap menjadi syaratnya. Jadi jenis sambungan atau koneksi internet berpengaruh dengan kualitas komunikasi. Nah, kalau misalnya internet kalian itu lelet, ya artinya suara yang diterima itu bisa putus-putus atau bakalan delay dengan jangka waktu yang lama gitu. Misalnya kalian nunggu dia cuman jawab satu kata, iya. Ternyata kamu nunggu satu kata itu sampai 1 menitan. Nah, itu kan lama tuh jeda ya. Karena jaringan internetmu atau jaringan internet temanmu itu lelet, jelek. Tapi ketika jaringan internetnya bagus, artinya suaranya ya nggak terasa jedanya. Kemudian ada yang kedua, software yang dibutuhkan untuk menggunakan VoIP biasanya disebut dengan softphone. Nah, salah satu bentuk software dari softphone ini itu pertama itu ya tadi X-Lite misalnya atau Skype. Nah, itu salah satu software yang biasa disebut dengan softphone. Software yang bisa menghubungkan komputer dengan komputer sehingga terjadinya jaringan VoIP, terbentuknya jaringan VoIP. Terus selain dari software tadi, juga VoIP perlu namanya hardware. Ya, hardwarenya itu berbentuk menyerupai ponsel nih. Hardware dari VoIP itu hampir menyerupai dengan ponsel. Jadi hardware yang digunakan adalah Linksys VoIP Phone. Ini nanti kalian cari aja kayak mana bentuk-bentuknya Linksys VoIP Phone. Nah, itu bisa dicari di internet. Kemudian ada namanya server VoIP. Pasti ya kan, tadi saya sudah sempat bahas di awal-awal tadi, itu ada namanya server, ya kan. Jadi VoIP itu perlu namanya server. Server VoIP ini sebagai apa? Jadi dia sebagai pusat yang berfungsi menghubungkan pengguna VoIP di seluruh belahan dunia. Jadi kamu nggak cuman terhubung di sekitar rumah kalian atau di Indonesia aja, tapi kalian bisa juga terhubung ke dunia luar, misalnya ke Amerika kah, ke Rusia kah, kemana kah gitu, dengan menggunakan VoIP ini tadi. Nah, jadi selain menghubungkan pengguna-pengguna VoIP di seluruh dunia, server VoIP ini juga sebagai tempat atau sebagai wadah di mana data-data yang masuk, data-data yang keluar itu diolah di situ, kayak gitu.
Nah, jadi itu server VoIP. Kemudian ada layanan instant messenger berupa aplikasi misalnya kayak Yahoo Messenger. Nah, Yahoo Messenger ini kan sekarang sudah bisa chat, bisa ya kan, melakukan chat itu bisa, baru melakukan komunikasi audio itu bisa, bahkan sekarang webcam itu bisa memakai Yahoo gitu. Nah, itu layanan instant messenger. Skype tadi termasuk ke dalam layanan instant messenger. Oke, itu aja materi kita hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan aja tentang VoIP. Tolong ya, kalau misalnya kalian berkomentar di kolom komentar, pakai bahasa-bahasa yang sopan. Karena yang ngeliat ini bukan cuman kalian. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Pak, kalau nembak listrik bisa nih, kan wifi kan bisa ditembak. Kalau misal listrik itu beda sama jaringan internet. Kalau misalnya jaringan internet itu dia bisa ya kalian bisa lah sebut itu sebagai nembak jaringan lah segala macam. Jadi jaringan yang jauh sendiri itu bisa sampai ke rumah kalian gitu kan sistematisnya. Nah, kalau misalnya untuk listrik itu nggak bisa. Kalau misalnya kamu melakukan itu, kamu melakukan pelanggaran, artinya kamu bisa didenda sama petugas PLN. Pak, kan nelpon pakai pulsa lebih boros dibanding pakai data. Kalau 30 menit saya nelpon pakai pulsa 10k bisa habis. Bagaimana saya nelpon pakai kuota 1 GB lewat WA selama 30 menit itu kira-kira bisa habis berapa MB? Saya kurang tahu kalau misalnya kamu bahas kayak gini. Jadi benar, kalau misalnya kamu nelpon pakai pulsa itu bisa habis 10.000 itu cuman dalam 30 menit misalnya kamu nelpon, ya kan? Karena itu memang biayanya mahal. Tapi dari biaya mahal itu kamu nggak ngerasakan namanya delay saat kamu berbicara, dan suara yang kamu terima itu lebih jernih daripada kamu menggunakan jaringan internet. Tapi kalau misalnya pakai kuota 1 GB misalnya, kamu nelpon pakai WA selama 30 menit dengan waktu yang sama, itu ya lebih murah. Artinya bisa aja nggak sampai 100 MB mungkin untuk nelpon doang. Sedangkan kalian pakai chat aja itu bisa tahan lama. Kalau misalnya chat aja nggak buka video segala macam, nggak buka gambar, cuman chat doang, itu bisa tahan lama. Apalagi kalau misalnya menggunakan suara gitu. Oke, Pak, Discord itu termasuk VoIP kah? Discord itu sama kayak dia jenisnya sama kayak Line sama WA. Ya bisa, karena Discord ini kan sekarang sudah bisa video call ya. Dari dulu sudah bisa melakukan voice percakapan melalui suara, ya kan, menggunakan Discord. Bahkan sekarang sudah bisa namanya video conference, atau kalian bisa video call di situ di Discordnya. Bisa. Discord ini bisa termasuk ke dalam aplikasi yang bisa dikategorikan VoIP. Pak, saya tahu makanya suara bapak kenapa? Mohon maaf kalau misalnya suara saya ini agak berubah atau agak gimana gitu ya kan, karena ya saya lagi pilek sih sebenarnya. Jadi untuk beberapa hari ini saya ngurung diri di rumah.
supaya nggak ngenularin batuk sama pilek ke orang lain gitu. Ini saya sambil VIP sama cewek pak. VIP apa Kip? Kamu video call? Oke, yuk ditanyakan lagi. Oh, Farida nih telat betul nih. Aman-aman. Oke. Devri nanya, nah kalau video call kan, kalau video call kenapa lebih banyak menguras data dibanding call tanpa video? Jadi gini, Devri, ketika kamu melakukan percakapan menggunakan video, artinya kamu perlu namanya load atau download gambarnya, ya kan? Nah, jadi hal itu yang bisa membuat biayanya lebih mahal. Artinya kamu memerlukan namanya pertama kamera atau webcam. Itu untuk memunculkan gambarnya. Tapi kalau misalnya cuma suara aja, itu cuma suara aja, nggak ada gambar, nggak ada apa. Nah, jadi biayanya lebih murah. Nyusun strategi buat apa nih? Pak, kenapa lebih poros telepon pakai pulsa daripada kuota? Tadi sudah dijelaskan Nabila, jadi kenapa pakai telepon itu lebih boros, ya kan? Pakai pulsa itu lebih boros daripada daripada pakai kuota. Jadi ketika kamu pakai pulsa, artinya kamu menggunakan jaringan yang terhubung ke PSTN. Nah, jadi jaringan telepon tadi itu memungkinkan suaramu itu tersambung ke temanmu tanpa menggunakan internet. Itu jaringan PSTN atau jaringan telepon. Nah, jadi ketika kamu pakai kuota nih,
Ketika kamu pakai kuota, nah itu jaringannya tadi jaringannya tadi ketika kamu pakai kuota itu sudah pasti lebih murah daripada pakai yang pulsa biasa, ya kan? Karena yang dipakai itu nggak banyak betul. Gimana Nabila? Jadi kamu pakai pulsa itu bisa menghabiskan 10.000 pulsa dalam waktu 30 menit. Tapi ketika kamu pakai kuota, kamu beli kuota nih harganya 10.000. 10.000 dapatnya berapa? Misalnya 1 giga. 1 giga kamu nelpon pakai WA atau pakai Line atau pakai aplikasi apapun yang sejenis yang bisa melakukan komunikasi suara, itu dalam waktu yang sama 30 menit itu cuman 50 MB atau 100 MB gitu. Nah itu lebih murah artinya daripada kamu pakai pulsa. Oke, tanya lagi. Ayolah, jangan diskusi masalah lain. Bahas dulu materi kita. Kita review sedikit materi-materi tadi yang kita bahas. Pertama, kita sudah bahas tentang namanya pengertian VoIP. Nah, kita sudah bahas tentang VoIP itu apa. VoIP itu paling mudahnya dimengerti itu adalah ketika dua komputer itu terhubung ke internet baru bisa terhubung menggunakan suara. Nah, itu VoIP. Baru syarat-syarat umumnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita sudah bahas juga nih kekurangan sama kelebihan dari VoIP. Nah, terus ada namanya kebutuhan perangkat VoIP. Kebutuhannya itu ya salah satunya software tadi, X-Lite, baru IP phone sebagai hardwarenya, breaker sebagai operating sistemnya, ada server, ada modem kayak gitu. Terus ada contoh aplikasi penerapan VoIP tadi. Kemudian contoh-contoh aplikasinya itu ya kayak Skype, ada Net Meeting, ada X-Lite, ada WA, ada Yahoo, kayak gitu. Baru ada prinsip kerjanya VoIP. Adit nanya, Pak, VoIP itu berasal dari negara mana ya Mola? VoIP ini dia masih menggunakan jaringan yang dari soft switch. Jadi VoIP ini masih berhubungan dengan soft switch. Nanti kita bahas tentang soft switch. Kalian pasti tahu soft switch dari mana, ya kan? Pasti kita bakalan bahas lagi tentang namanya organisasi standarisasi jaringan. Nah, artinya kalau misalnya VoIP ini sudah dilakukan standarisasi jaringan, itu kan berarti dari jaringan yang resmi atau dari organisasi yang resmi. Bisa aja itu berasal dari ISO kah atau dari mana kah gitu Dit. Jadi nggak ada negara yang ngeklaim VoIP ini dari aku misalnya, ya kan? Nggak ada yang ngeklaim kayak gitu. Ini prinsip kerjanya sudah, persyaratan menggunakan VoIP habis. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Unik gimana Nabila?
Tumben si siapa Daus nggak ada muncul hari ini. Torik ini dia cuman absen aja kak, baru menghilang lagi. Kalau mau bikin jaringan sendiri di rumah itu bisa nggak Pak? Jaringan seperti apa yang mau kamu buat? Kalau misal kamu mau membuat jaringan internet, otomatis kamu harus harus menghubungi namanya Telkom, ya kan, untuk menyambung jaringannya pertama, jaringan internetnya. Terus kalau misalnya kamu mau menyebarkan internetmu, entah itu seberapa ya itu tergantungmu. Itu bisa kamu ubah-ubah di rumah. Tapi untuk mengadakan jaringan internetnya tadi, kamu harus daftar dulu. Kayak gitu. Kalau mau bikin server dari VoIP itu sendiri, kamu bisa dengan namanya Breaker tadi, atau operating system yang bisa dipakai di Linux. Ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Untuk kalian yang di rumah, saya harap kalian bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kebersihan, ya kan. Jadi walaupun kalian di rumah, kalian tetap harus menjaga namanya kebersihan sama kesehatan. Jangan sampai kalian itu sakit. Kalaupun misalnya kalian memang harus keluar rumah, harus ya menjaga kebersihan, terus tuh kalian pakai masker. Jangan sampai kalian itu kalau misalnya ada batu atau ada pilek, jangan sampai menularkan ke orang lain, kayak gitu. Harapan saya ya supaya pandemik ini bisa cepat-cepat hilang lah dari Indonesia, supaya kita juga bisa kembali melakukan belajar mengajar di sekolah kayak biasa lagi, bisa nggak ada lagi namanya ya ketakutan ketika ngelihat orang batuk atau ngelihat orang bersin segala macam gitu. Ayo, pertanyaan lagi. Saya juga setelah ini melakukan karantina sendiri lagi. Karantina. Saya harap anak-anak kelas 11 TK aja nggak ada yang sakit ya. Sehat-sehat semua. Amin. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi bisa kita akhiri dulu hari ini.
Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.